guys, sekarang kita ada di Denpasar, Bali. Kita udah sampai nih di tempatnya minuman segar dan sehat, yaitu Healthy Cendol. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama yang punya. Stay tune terus. Yuk, ikut yuk, dalam yuk. Guys, kita udah tiba nih sekarang di depan kantornya Healthy Cendol. Gua akan ngobrol-ngobrol langsung sama pemiliknya. Yuk, ikutin yuk. Halo Amel, apa kabar? Ini dengan Novi, apa kabar? Sehat semua? Sehat. Nah, ini dia yang punya Healthy Cendol, Amel. Yuk, kita ngobrol-ngobrol sama Amel sama Novi, ikutin terus ya. Selamat datang kembali di vlognya Ruang Sandi, di mana kita akan terus membahas dan berdiskusi dengan para pelaku ekonomi kreatif, khususnya di bidang UMKM. Dan pada siang hari ini ada di Denpasar, saya udah bersama dengan Amelia, tapi panggilnya Amel. Mohon izin Mel, kita buka masker boleh? Nah, oke teman-teman. Gue mau ngobrol nih sama Amel mengenai apa yang dia develop dari awal dan dia jalankan sampai saat ini. Mel, apa kabar? Alhamdulillah sehat. You look so good. Umur 25 tapi udah sukses loh. Amel ini adalah pemilik dari Healthy Cendol 18. Nah, Mel, unik nih. Ada nama, ada angka. Healthy Cendol 18. Kenapa dikasih angka 18? Karena angka 18 itu bagi Amel pribadi adalah angka tanggal lahir Amel. Jadi Amel menganggap tanggal 18 itu angka 18 itu memang angka keberuntungan Amel. Tanggal 18 bulan? 18 Agustus. 18 Agustus, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi udah merdeka lahirnya. Nah, ini dia produk minumannya Healthy Cendol. Oke, Healthy Cendol ini apa yang membedakan Healthy Cendolnya Amel dengan cendol-cendol yang udah ada dari masa lampau? Oke, jadi Healthy Cendol kita apa bedanya dengan cendol-cendol pada umumnya ya? Ya. Jadi cendol pada umumnya itu mungkin di kalangan beberapa orang enak, cuman di kalangan orang-orang yang sensitif seperti balita, terus orang tua, mereka nggak bisa secara bebas mengkonsumsi cendol-cendol yang ada umumnya gitu, karena di sisi lain mengandung santan, ada orang yang memang nggak bisa konsumsi santan, kolesterol, terus untuk pelaku diet juga kurang sehat karena di situ terdapat gluten ya. Jadi di sini Amel memberikan solusi orang-orang yang pencinta seperti boba, cendol, minuman-minuman manis lainnya. Cuman Amel kemas di dalam kemasan yang lebih sehat. Gitu. Itu Amel buat memakai bahan dasar almond, soya, organic sugar. Di siwetnya itu Amel bikin lebih panjang-panjang seperti ini menyerupai cendol. Gitu. Ini sisi pembedanya dengan cendol-cendol yang lain, terutama cendol-cendol yang udah kita biasa minum dari zaman bahala itu ya. Ternyata banyak banget nih nanti yang bisa kita ulas lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita masuk ke sana,
Amel mulai tahun berapa menjalankan atau membangun bisnis Healthy Cendol ini? Jadi Amel awal membangun bisnis Healthy Cendol ini tanggal 18 September tahun 2019. Jadi kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Jadi Healthy Cendol ini baru 1 tahun? 1 tahun 1 bulan. Baru 1 tahun sih. Nah, jadi berulang tahun juga bulan September ya. Nah, terus Nel mengawali bisnis Healthy Cendol ini dari sekian banyak ide bisnis, kemudian juga produk bisnis, kenapa Amel memilih untuk mengembangkan minuman cendol ini? Itu dapat inspirasinya apa Mel? Apakah lagi tidur mimpi apa terus bagi-bagi bangun bikin cendol? Gimana kan? Jadi gini, karena kebetulan Amel suka eksperimen masak. Ya. Amel sendiri juga karena sering alergi ya kalau makan dan minum sesuatu yang mengandung zat hewan. Kadang Amel nggak sadar kalau gejala hormon juga nggak teratur ya. Kalau wanita juga kadang menstruasinya jadi maju mundur gitu. Jadi Amel ini tipe orang yang mempunyai tubuh sensitif gitu. Jadi gimana caranya aku tetap sehat menjadi seorang vegetarian? Cuma aku juga pengen minum enak nih gitu. Aku juga pengen seperti teman-temanku bisa minumnya manis, bisa minum cendol, boba dan lain sebagainya. Jadi Amel bereksperimen sendiri membuat Healthy Cendol ini. Gitu. Di awal-awal juga Amel nggak pede gitu mau jual ini, doyan nggak ya teman aku, doyan nggak ya konsumen. Akhirnya Amel coba kasih ke teman-teman tester, cobain dong nih buatan aku cendol cuma sehat. Terus akhirnya teman-teman aku, kok enak sih, aku mau dong. Akhirnya order. Ada teman aku pegawai bank, terus teman-teman kampus, dosen, mereka beli. Terus akhirnya Amel memberanikan diri untuk buka reseller secara resmi. Pertama berkembang itu kemarin di Bali, bulan pertama Amel udah dapat sekitar 50 reseller. Dari 50 reseller itu jadi berkembang. Ternyata setelah berkembang makin banyak orang yang mengenal Healthy Cendol itu. Akhirnya sampai pada titik di mana kemarin pandemi COVID, Amel memberanikan diri untuk putar otak nih, aku gimana caranya supaya Healthy Cendol ini tetap laku gitu. Saya di Bali ini kan dominan mata pencahariannya pariwisata semua. Jadi kalau kita jual cendol juga minatnya turun ya mas gitu. Jadi ada dampak pariwisata turun, penjualan cendol juga ikut terdampak. Jadi harus putar otak tuh, apalagi di sini yang beli kebanyakan mayoritas itu perhotelan untuk F&B dan ditaruh di koperasi mereka gitu. Tapi ini menarik teman-teman. Jadi Amel ini memulai mengembangkan bisnis cendol ini dari concern dia pribadi terhadap ada banyak orang yang tubuhnya sensitif gitu ya. Tapi dia nggak peduli. Misalnya alergi seafood, ya seafood enak di lidah, pokoknya gua harus makan seafood. Nanti alergi kambuh, gua minum obat. Tapi Amel ini dia tubuhnya sensitif, tapi dia concern dengan hal itu. Dan dari situlah dia terinspirasi untuk mengembangkan produk yang bagaimana bisa diterima oleh badannya dia yang sensitif itu, tapi juga dia tidak mau kehilangan rasa. Dia juga pengen, badan gue sensitif, tapi gue juga tetap pengen minum enak. Sehingga lahirlah Healthy Cendol 18 ini yang nanti kita bahas bahannya apa aja. Pertama tadi ada kaitannya dengan pembeda dibanding cendol-cendol yang lain. Ya. Kenapa Amel mengklaim bahwa Healthy Cendol ini minuman yang sehat? Nanti kita harus minta pertanggungjawaban Amel, dia harus jelasin. Oke? Nah, Mel udah sejauh ini 1 tahun 1 bulan. Ada kendala nggak? Apakah dari kompetitor? Apakah dari bisnis itu kan macam-macam kendalanya. Ada kompetitor, ada juga ini bisnis ini loh Mel, industri kuliner, makanan minuman, di mana kamu ada resep, ya kan? Juga ada kita tantangannya itu, misalnya pegawai melihat proses pembuatan kamu,
betul celahnya, aku bingung sendiri. Atau ada kayak pesaing yang melakukan manuver seperti apa gitu, bisa nggak kita selama setahun 1 bulan ini? Oke, kalau di dalam bisnis Amel sendiri dari internal, memang Amel selalu membiasakan untuk tidak menyerahkan semuanya kepada karyawan. Jadi sampai sekarang pun Amel masih nimbang, maksudnya meracik adonan itu sendiri. Misal almond berapa kilo, soyanya berapa kilo, terus rumput lautnya harus berapa kilo, itu Amel harus benar-benar terjun sendiri. Jadi Amel yang involve di situ. Dan karyawan nanti tinggal ngolah. Kalau Amel sudah imbang, kita tinggal ngolah. Nah, untuk kompetitor sendiri, Amel sih menganggap mereka ya udahlah, kalau rezeki nggak kemana, sudah rezekinya masing-masing gitu loh. Justru Amel bahagia kalau memang bisa membukakan ide dan jalan rezeki buat mereka gitu. Tapi sebisa mungkin kalau kita sama-sama jual, misal jenis seniman yang sama, yang sebisa mungkin saling tidak mengganggu gitu loh. Cuman ya di lapangan ada aja sih. Kemarin juga apa misalnya? Jadi kemarin Amel punya supplier nih ya, supplier almond. Jadi supplier almond itu bilang sama Amel, kita nggak usah sebut merek ya. Jadi si supplier Amel itu bilang, Mbak, aku dibilang loh sama si channel A gitu. Nanti kalau aku antar almond ke tempat Mbak, aku disuruh video ini. Mbak itu cara produksinya bagaimana dan step-stepnya apa aja. Aku disuruh videoin sama mereka. Ya aku nggak mau dong. Jadi ada aja sih yang seperti itu. Kelihatannya mau curi-curi resep juga. Iya, bahkan yang lebih parah pas di awal-awal dulu sebelum Healthy Channel terkenal, aku juga nggak mau sudon juga ya siapa gitu. Ya aku maunya positif thinking aja sih. Cuman dulu waktu pertama, jadi kita masih kekurangan tempat. Jadi channel itu Amel taruh di depan rumah, Amel taruh di box steril yang masih bisa menampung channel itu gitu. Jadi di pagi hari itu Amel buka bau baiklin, ada yang masukin baiklin di box channelnya. Jadi benar-benar harus hati-hati nih, QC-nya ini masih ketat. Gak cuma kita lihat tumpukan-tumpukan bahan baku, tumpukan cendol, lalu kita kemas, kita deliver ke distributor, ke customer, tapi itu juga mesti cek terus ya. Jadi teman-teman, Amel ini keren, dia secakep ini, tapi dia masih nimbang, dia masih mengolah sendiri hal seperti ini. Aku kirain semua udah fully dikelola oleh pegawainya, tapi Amel ini dia involve langsung, dia terjun langsung untuk pembuatan dari Healthy Channel ini. Terbiasa loh. Nah, ini sistem bisnisnya atau pemasarannya bagaimana? Jadi sistemnya kalau Healthy Channel ini kita pakai sistem agen dan reseller. Di Amel taruh di masing-masing kota besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, itu mereka ada masing-masing agennya. Jadi agen itu bertugas untuk menampung barang yang dalam skala besar. Jadi mereka yang mendistribusikan ke reseller itu. Tantangannya ya dulu di awal-awal pas Anda coba untuk mengirim keluar kota ya cukup menguras pikiran dan tenaga, juga rugi juga pernah mas gitu. Jadi teman-teman, Healthy Channel ini sedikit banyak sudah menggerakkan perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat itu sendiri. Kalau bicara reseller, dia sudah mempunyai reseller 600. Kemudian produk UMKM itu, yang itu ada kaitannya langsung dengan lapangan kerja. Healthy Channel sekarang sudah menciptakan berapa banyak lapangan pekerjaan yang ada di catatan sendiri. Kalau ditanya berapa menciptakan lapangan kerja, jadi di Healthy Channel ini sendiri kita mempekerjakan sampai saat ini 30 karyawan. Ya, itu terbagi atas 2 shift pagi dan shift malam. 30 karyawan. Ya, 30 karyawan. Terus untuk agen dan reseller itu total sekitar 600 orang. Ya. Dan
Amel juga jadi bisnis ini nggak sekedar Amel mencari untung ya, Amel juga ingin membantu petani-petani lokal, petani almond, petani kacang kedelai. Per bulan ini berapa botol yang kamu produksi? Botol berapa ya? Banyak. Kalau sehari ya, sehari itu Amel bisa produksi 8.000 botol. Kalau 8.000 dikali 3 ya sekitar 240.000 ya. Ya, 240.000. Nah, dari tadi banyaknya harian dan resell, ada khusus mereka ada khusus perform juga ada. Alhamdulillah Ada. banyak sih. Jadi mereka dari galau gara-gara pandemi ini, jadi mereka punya uang tambahan untuk istilahnya yang hidup. Ada yang bisa di mobil, ada yang bisa nyicil rumah. Jadi Amel ikut senang melihat mereka. Kalau cerita orangnya langsung, Nah kebetulan orangnya udah ada di sini. wow, mana dia? Nah, ini dengan siapa namanya? Novi. Novi. Hah? Berapa usia kamu? Kalau Novel bulan depan 25 tahun. Menurut kan 25 tahun, ini masih 24. Waktu konten ini dibuat, usia Novi masih 24. Nah, tadi Amel kita tentang kisah-kisah success story dari para agen dan reseller. Dia nggak percaya ada cerita itu. Jadi aku minta dipanggilin salah satu agen atau resellernya, dan akhirnya Novi ada di tengah kita sekarang. Benarkah yang disampaikan Amel tadi? Jadi yang disampaikan tadi udah benar sekali. Jadi awalnya Novi emang udah agen di Agen 18. Jadi yang push yang ke Jawa Timur pertama kali. Kebetulan karena keluarga Novi ada di Jawa Timur, jadi pertama nge-push ke Jawa Timur langsung ke Ibu Novi. Jadi Novi ini agensi yang di Jawa Timur, Di Jawa Timur. bukan di Bali. Di Bali juga open reseller untuk area Bali, tapi jadinya double. Jadi karena permintaan Jawa Timur udah mulai banyak yang DM untuk join reseller itu ke kita, akhirnya ya kita memberanikan diri untuk fokus ke sana. Jadi sebenarnya ya awal banget ya, karena Novi ke Bali itu kan tujuannya kuliah. Jadi S1, S2 sebenarnya kita satu kampus. Oh, teman kuliah guys. Cuma karena gedung kita di kampus itu beda, jadi seolah-olah kita cuma tahu doang, tapi nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah basa-basi. Akhirnya cuma tahu di media sosial, terus kok cendol ini viral. Akhirnya mumpung di Bali masih belum terlalu banyak yang join reseller, akhirnya Novi memberanikan diri untuk hubungin si ownernya, si Amel ini. Akhirnya kebetulan waktu itu sebenarnya udah nggak ada kesempatan karena dia udah close reseller nih. Jadi cuma Novi kok kayak yakin ya, aku pasti kayak bisa deh join. Akhirnya oke deh, gitu kan, kamu boleh deh join kalau mau jualan juga. Akhirnya join, deposit lah pertama itu, seingat Novi deposit masih untuk 500 botol pertama. Jadi belum punya reseller sama sekali, tapi Novi udah punya kepercayaan gitu loh, punya trust kalau Novi itu bakalan bisa jual 500 botol ini. Kalau di agensinya Amel per hari itu berapa? Jadi gini sistemnya Mas, karena kita kan juga reseller gak cuma di Bali, jadi di Jatim. Cuma di Jatim kita punya partner 4 orang. Jadi yang handle Jatim dari Bali itu Novi sama Kela, terus di Surabaya juga ada si Wulan, sama di Malang juga ada. Karena Jatim kan luas, jadi seolah-olah kalau cuma Novi yang handle takutnya kewalahan. Karena kita juga punya harus link banyak kan, kayak gitu. Jadi kalau Novi sendiri, kebanyakan reseller kan yang jumlahnya besar, itu biasanya langsung ngambilnya ke Bali. Langsung ngambil ke Bali, jadi kalau sebulan kira-kira hampir 50.000 botol ya, itu sebelum pandemi kita lolos. Selama sebulan. Itu di agensinya Novi aja? Novi aja, jadi itu belum part-part di Jatim, jadi Novi aja. Tapi pertama kali itu channelnya ekspansi di Jatim, itu adalah Novi. Jawa Timur itu Novi. Wow. Jadi ini namanya ya mutual friend di media sosial. Novi dan Amel ini adalah kan sejak kuliah yang kemudian mereka mengembangkan bisnis sama-sama. Jadi teman-teman yang masih muda-muda berteman itu
nggak hanya mengunci kongko-kongko yang nggak jelas. Ini ada contoh pertemanan yang produktif, yaitu dengan membangun bisnis yang menciptakan lapangan kerja bagi orang banyak dan memberdayakan orang banyak melalui sistem keadilan sosial. Gue mencobain Healthy Cendol 18. Enak banget ini. This is no way, no style minum cendol, guys. Sudah ada Novi, sudah ada Amel, dan barusan gue udah cobain Healthy Cendol. Rasanya beda emang dibanding cendol yang lain. Nah, kita mau bahas nih. Memang boleh dikupas nggak? Cendol ini dibuat dari apa? Ya. Kalau Mel sendiri, cendolnya itu perpaduan antara daun suji dan daun pandan. Jadi manfaat daun suji dan daun pandan itu sendiri untuk melancarkan pencernaan. Oke. Nah, ini tidak hanya cendol. Jadi teman-teman, airnya ini dibuat dari susu kedelai dan susu almond. Wow. Itu yang bikin Healthy Cendol ini menyehatkan. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, bagus banget. Nah, pertumbuhan juga bagus, karena itu kaya akan protein, kan? Terus manis. Manisnya ini dari mana? Manisnya, tapi nggak terlalu kemanisan ya, Mas ya. Pas. Jadi manisnya itu dari organic sugar. Jadi awalnya memilih gula yang memang benar-benar gula yang organik, Ya. campuran ada madunya juga. Wow. Itu jadi di dalam gula itu memang awalnya langsung menjadi petani yang masih ada tawon-tawonnya gitu, lebah-lebahnya. Jadi harus kita saring lagi. ini tidak mengandung gula pasir. Enggak sama sekali. So, mulai sekarang gue yakin banget dan kita semua harus yakin bahwa Healthy Cendol ini, Healthy Cendol 18 ini menyehatkan tanpa mengurangi cita rasa. Rasanya enak banget, juga komposisinya bagus banget buat badan kita. Seperti yang tadi Amel jelaskan di awal, bahwa dia mengembangkan Healthy Cendol ini terinspirasi dari kondisi tubuh dia yang sensitif dan dia peduli terhadap kesehatan, sehingga komposisi bahan-bahan dari Healthy Cendol 18 ini juga yang sangat-sangat ramah dengan kesehatan tubuh kita. Nah, ini sekarang kan kita ada di Bali di pasarnya. Ini semua basis produksi ada di Bali, di pasar ini. Iya, ada seluruh produksi ada di sini. Ada di sini. Nah, di sini juga ada Novi. Novi ini kan tadi yang agensi untuk di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur tidak memproduksi langsung. Nah, itu dikirim dari Bali, dari pasar. Oke. Kamu pengiriman dari Bali ke Surabaya itu ke Jawa Timur itu bagaimana? Jadi sebenarnya ada dua pilihan. Jadi kan karena Novi juga tinggal di Bali, jadi dari Amel udah langsung dipush ke rumah yang di Bali. Jadi di rumah itu udah proses pembekuan. Jadi 2 hari 3 hari udah beku, kita langsung push ke Surabaya. Jadi untuk kayak reseller yang di Batam, yang di luar pulau, kita kirimnya pakai pesawat. Jadi untuk harga jual di sana yang menyesuaikan dengan cost kirim dari Surabaya misalnya ke pengirimannya kemana gitu. Apakah Amel dan Novi itu punya mimpi apa sih mengenai si Healthy Cendol 18 ini dalam katakan 3 atau 5 tahun ke depan? Untuk jangka waktu yang paling dekat ya, jadi Amel udah nyobain varian, yaitu varian banana, dan udah mau launching juga. Dan untuk ekspansi yang jangkauan lebih luasnya itu kita alhamdulillah udah lolos BPOM, jadi kita tinggal nunggu tanggal terbitnya aja. Setelah itu nanti pengennya ya, insya Allah kita mau ekspansi ke luar negeri. Wow, go internasional. Singapura dan Malaysia. Ini produk asli karya anak negeri yang akan go internasional. Kita doakan sukses terus dan dimudahkan dan dilancarkan. Jadi teman-teman mau beli Healthy Cendol 18 mulai sekarang setelah nonton di konten vlognya Bang Sandi, teman-teman bisa saksikan sendiri. Ini karya anak negeri, yaitu Amel sendiri, dan kemudian dia menjaring kerjasama dengan banyak agen dan reseller yang salah satunya hadir bersama kita siang ini adalah Novi. Oke, nah
kita sudahi vlog Ruang Sandi untuk sesi ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Makasih lo Amel, aku sampai juga kembali akhirnya ketemu Amel. Thank you so much. Juga terima kasih kepada Novi yang udah hadir siang ini di vlog Ruang Sandi. Sukses untuk Happy Channel 18, sukses juga, dan yang penting sehat-sehat untuk kita semua di masa pandemi ini. Kita tunggu kehadirannya di Jakarta untuk tayang di podcast Ruang Sandi. Ditunggu teman-teman, nanti Amel akan datang ke Jakarta ikut podcast Ruang Sandi. Kita akan membahas hal yang lebih detail lagi bersama Bapak Sandiaga Uno. Sampai ketemu di vlog Ruang Sandi selanjutnya. Bye.